Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitriani, NIM O1A1200067 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirofat berkarbon. Selanjutnya, glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pengubahan glukosa menjadi glikogen saat konsumsi karbohidrat berlebihan, sehingga intake glukosa melimpah, sedangkan pembongkaran glukosa untuk sumber tenaga berkurang. Glikogenesis diregulasi oleh insulin. Selanjutnya, pengertian glikogenolisis. Glikogenolisis yaitu keadaan di mana turunnya kadar glukosa darah yang akan memacu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen yang dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Selanjutnya, pengertian dari glukogenolisis. Glukogenolisis yaitu pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol lemak, di mana terjadi apabila ketersediaan glukosa tidak mencukupi, sehingga lemak dan protein akan diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA hingga dapat masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya, siklus glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon menjadi asam pirofat 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, yaitu endergonik yang membutuhkan ATP dan eksergonik yang menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirofat, dan 2 NADH. Asam pirofat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif biasa juga disebut sebagai reaksi antara, karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan 1 asam pirofat menjadi 1 asetil-CoA. Di tahap glikolisis, jumlah 1 senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirofat. Akibatnya, akan terbentuk pula 2 asetil-CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang menghasilkan 2 NADH dari NAD+. 2 molekul asetil-CoA akan menuju tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Selanjutnya, siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan pada tahap ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap 1 asam pirofat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil-CoA untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Satu senyawa lagi yang terbentuk dalam proses ini adalah CO2. Satu berasal dari proses pembentukan NADH dari NADH+ yang menghasilkan 2 buah CO2. Karena ada 2 asetil-CoA yang digunakan, maka akan terbentuk 4 buah CO2. Bisa kita simpulkan hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Proses selanjutnya adalah transfer elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya adalah tahap transport elektron. Transport elektron adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam krista mitokondria. Untuk setiap 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP, dan setiap 1 molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Pada bagan terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs.
Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Yang terakhir, glikolisis aerob dan anaerob. Glikolisis aerob adalah transformasi glukosa dengan menggunakan bantuan oksigen. Dengan melewati beberapa tahapan seperti dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron, produk akhir dari glikolisis aerob berupa 36 molekul ATP per molekul glukosa. Sedangkan glikolisis anaerob adalah transformasi glukosa menjadi laktat ketika oksigen dalam jumlah terbatas. Glikolisis anaerobik hanya merupakan alat produksi energi yang efektif selama latihan singkat dan intens, menyediakan energi untuk jangka waktu mulai dari 10 detik hingga 2 menit. Ini jauh lebih cepat daripada metabolisme aerobik. Sistem glikolisis anaerobik atau asam laktat dominan dari sekitar 10 sampai 30 detik selama upaya maksimal. Ini mengisi ulang dengan sangat cepat selama periode ini dan menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa. Demikianlah apa yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.